Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Presiden 123. Nama saya Wahyu Purnomo. Nah, ini presentasi tentang refleksi ya. Semuanya sehat, Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat Bapak. Nggih, siap Bapak. Yes, sesuai. Udah mulai belum? Ya, ini refleksi ya. Ini ada yang tolong matikan. Nah, ini jenis modulnya. Kita ke pembelajaran eksplorasi konsep modul 1.1. Bapak Ibu, ini peraturannya, kalau ini ada daftar hadirnya, kalau tepat waktu itu ada poinnya sendiri ya. Itu jam 13 ya. Pas. Ini kurang baru 12. Udah ya semua ya? Kelas A ya? Ini semua SMA semua ya, Bapak Ibu? Saya SD Bapak. SD. Oh, iya, Saya iya. SMK, Pak. Iya, iya. Nah, ini episode konsep ini modul 1.1 forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD. Ini waktunya 2 JP. Nanti ada kelas A pukul 13 sampai 14.30. 14.30. Nah, sesi perkenalan saya ini. Ya, ini nama saya guru matematika di SMA Negeri 1 Pabedilan. Yang ngajar juga di dosen tidak tetap PGSD Universitas Muhammad Setiabudi 2 di Brebes. Nah, fasilitator PGP reguler dan pengajar praktek PGP Angkatan 4 Kabupaten Cirebon pada wilayah PPGP Jawa Barat. Kemudian paket modul 1. Di sini ada modul pertama 1.1 yaitu refleksi filosofis pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Isinya pembelajaran forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD di ruang diskusi virtual. Jumlah jam pelajaran 2 JP. Nah, yang dipandu saya oleh Wahyu Purnomo. Ini kemudian lulusan yang dituju. 1. Guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi pendukung pembelajaran yang pada murid. Nah, capaian umumnya seperti ini.
CGP mampu memahami pemikiran pendidikan KHD dan melakukan refleksi kritis dan konteks pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Yang kedua, CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofis KHD untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran dan mengupayakan dunia sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Nah, capaian khusus modulnya seperti ini. Nah, agendanya pertama, 1, pembukaan. Kedua, refleksi kritis CGP 30 menit, dialog, diskusi, dan tanya jawab 20 menit, 4, refleksi dan umpan balik 10 menit, terakhir 5, penutup. Pembukaan di sini tadi salam. Kemudian ada kita hening sejenak untuk berdoa. Siapa yang akan memimpin? Pak Muhammad Rohimin. Mangga Pak Muhammad. Nggih Bapak, matur suwun. Mari Bapak Ibu untuk mengawali kegiatan pada hari ini kita berdoa sejenak menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Matur suwun Bapak, sampun. Ya, terima kasih Pak Muhammad Rohimin. Selanjutnya kita ke ice breaking. Nah, ice breakingnya ini. Nah, saya nanti akan di-share ke grup chat ya. Silakan Bapak Ibu, itu udah ice breaking. Diklik. Ada yang bisa utarakan? Silakan. Bapak, Oh, saya sudah mangga. menemukan satu hal yang janggal Bapak. Oh, ada yang Ya, juga. perkenalkan Mangga. saya Anis Irfan dari Ya, mangga. SMK 6 Semarang Bapak. Mangga. Saya menemukan di situ ada sepatu di rak piring Bapak. Oh, gitu. Ada sepatu, Berarti sepasang sepatu di rak piring. Kemudian
ada baju juga di jendela. Dan satu lagi sepertinya ini ada lampu belajar di wastafel, Bapak. Oh, Itu dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Anies. Ada yang lain? Ada Bapak. Ya, mangga Pak Satu Muhammad. Bapak. Mungkin itu untuk ibunya untuk memindahkan piring pakai tangan kiri Bapak. Sepertinya. Atau mau mindah atau apa ya. Seperti itu Bapak. Ya, ini supaya kita jeli melihat pandangan kita ke itu ya, gambar-gambar itu. Jadi Anda memperhatikan tentang mobil, kemudian banyak sekali tentang yang ada di sini, yang janggal di gambar-gambar tersebut. Ada lagi yang menemukan? Kalau sudah nggak ada, kita lanjut ke Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, tujuan pembelajaran di sini peserta mampu memberikan perspektif relatif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Jadi nanti ada forum diskusinya ada 2 ya, ada yang masuk per 1 dan ada per 2. Sebelum itu kita di sini ada pembelajaran di sini ada pembukaan. Nah, kemudian setiap CGP menyampaikan pemberian reflektif kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian dialog diskusi dengan tanya jawab. Nanti ada bor 1 tetap di sini, bor 2 ada di link nanti ada biar bisa meninggalkan. Kemudian kita ke kesepakatan belajar. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikir terbuka dan saling menghormati jika ada satu peserta berbicara. Maka peserta yang lain mendengarkan, berpendapat. Setelah dipersilakan presentasi penuh dan keenam, mengikuti sesi kelas dan dengan perasaan yang gembira. Ada tambahan lagi? Ini udah cukup Pak belum, Bapak Ibu? Halo, ada tambahkan apa masih tetap seperti ini? Izin bertanya, Bapak. Sudah. Mana sudah? Izin bertanya, Pak. Izin, mangga. Apakah Ya. diperkenankan untuk off kamera, Pak? Misalkan dalam hal-hal tertentu yang mendesak, gitu, Pak. Ya, sebenarnya dalam ini kegiatan ini harusnya on kamera semua. Ya. Nanti ada penilaian juga khusus. Jadi kemudian untuk harus tepat waktu itu ada penilaian, misalkan meninggalkan room, kemudian ada kesepakatan bersama ya, nih meninggalkan misalkan belum dikenakan keluar sendiri atau ada jaringan yang lelet itu nggak apa-apa. Mangga Bu Suparmi, mangga Anda mau menambahkan? Assalamualaikum, selamat siang Bapak, juga teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya hari ini baru bergabung karena perjalanan dari Semarang ke Solo. Mohon maaf sekali untuk hari ini saya tidak bisa menepati tepat waktu untuk join. Mohon bimbingannya untuk seterusnya Bapak. Iya. Mohon petunjuknya penjenengan. Mohon maaf hari ini saya terlambat. Karena ini tadi baru turun dari shuttle, kemudian ditelepon Bu Ani, ini Mbak Ani
Kalau udah mulai, ya ini baru turun dari shuttle itu mohon maaf sekali Bapak. Ya udah nggak apa-apa Bu. Mohon petunjuk, bimbingan dan arahanipun Bapak dan juga teman-teman semuanya. Mungkin di sini saya yang paling tua gitu nggih, kalau teman-teman ini masih muda-muda saya lihat gitu. Mungkin hanya itu Bapak Wahyu, matur nuwun. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Ibu Kepala Sekolah ini sibuknya minta ampun sampai ke Solo, sampai menyempatkan waktu di pembelajaran ini. Ini setuju ya Bu Parmi kesepakatan belajar ini? Siap Bapak, pokoknya saya mengikuti saja. Pokoknya yang penting semangat, semangat untuk mengikuti. Boleh Bu. Kalau Bu, ya kalau sudah kita lanjut. Nah ini refleksi kritis CGP terhadap pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Jadi tadi sudah membaca modul ya pemikiran GHD dan udah belum membaca modulnya? Bapak Ibu udah membaca belum tentang CGP ini, pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantoro? Membacanya melalui LMS, Pak. Itu modul-modulnya di-download ya Bapak Ibu, jadi bisa kita pelajari tentang modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4. Jadi semuanya di-download semuanya, itu di-download. Jadi nanti juga ada pembelajaran dari instruktur, jadi semuanya dibahas tentang di instruktur ya. Nanti instrukturnya dari pusat ya. Saya hanya adanya di forum ruang kolaborasi sama ini evaluasi konsep tentang GHD. Jadi biasanya dialog dengan calon guru penggerak. Kalau dengan luring biasanya dengan pengajar praktek ya. Pengajar prakteknya nanti berkunjung ke tiap-tiap sekolah, nanti memberikan tentang pembelajaran di sekolah masing-masing. Jadi GHD itu pemikirannya cukup hebat ya, tentang ada 3 pilar pendidikan. Jadi nanti dijelaskan oleh instruktur ini ya tentang pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Saya hanya cuma dialog dengan CGP. Jadi nanti kalau luringnya silakan dengan pengajar praktek. Kalau daring dengan instruktur dan fasilitator itu aturannya. Kemudian aturan yang lainnya tadi harus tepat waktu, itu ada penilaian kinerja CGP dan CGP, pengajar praktek, kemudian fasilitator dan instruktur. Mungkin sudah dibahas ya di LMS ya? Udah dibahas belum? Di LMS-nya ada Bapak. Iya, udah ada ya. Ya. Jadi kita lanjut ya. Nah ini, Bapak, dan nanti silakan. pertanyaan pematiknya ini nanti didiskusikan dengan di bor masing-masing, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi Anda, kemudian bagaimana kata menuntun Anda maknai dalam konteks soal budaya di daerah Anda. Ini sebenarnya ada link, linknya seperti ini. Nanti tuliskan di kolom chat ini ya. Ya, silakan klik kolom chat tadi yang udah di-share di grup atau di chat ini. Minta akses nggih Bapak ini. Oh iya. Betul, aksesnya belum dibuka. Iya.
Sudahkah dibuka bisa? Sampun Bapak, sudah. Silakan ditulis di itu ya, jamrutnya. Bapak Ibu kasih nama dan ininya, SMA-nya dari mana. Bapak Ibu pakai stick note ya, bukan pakai itu. Oke, stick. Untuk pertanyaan 1, 2 nanti dibahas oleh kelompok kelas kelompok 1. Kemudian untuk pertanyaan 3 dan 4 itu kelompok 2.
nanti masuk ke bor masing-masing. Kelompok 1 tetap di sini, kelompok 2 ada di bor. Apakah sudah semuanya?
Ini baru 2. Bu Samantha SMA 14. Izin Bapak, ada di slide kelima Bapak. Oh, segini. Izin Bapak, apakah saya mengulang lagi untuk di slide kelima ya Pak? Atau tetap di slide 1? Nggak apa-apa, udah. Ini yang punya ini, sebagai pendidik kita harus memberikan kesempatan seluas-luasnya. Punya siapa? Pak Gumelar, coba jelaskan tentang ini. Menuntun dalam proses pendidikan adalah proses membimbing, mendampingi, dan dalam mempertajam kodrat dan keunikan masing-masing. Oke, terima Maksudnya kasih apa? Bapak. Nggih, terima kasih Bapak. Mohon izin untuk rekan-rekan yang lain, Bapak Ibu yang lain, untuk menyampaikan pendapat saya gitu ya, refleksi saya berkaitan tentang apa makna dari menuntun. Nah, menurut saya menuntun di sini dalam tadi ketika saya membaca modul gitu ya, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara menuntun di sini adalah lebih kepada bagaimana seorang guru atau pembelajar tadi itu membimbing, kemudian mendampingi dan mempertajam. Jadi mempertajam di sini adalah mempertajam kodrat atau keunikan masing-masing peserta didik, karena setiap anak atau individu ketika lahir itu memiliki kodratnya masing-masing atau keunikan masing-masing. Nah, kita sebagai guru kemudian ketika bertemu di sekolah gitu ya, di dunia pendidikan, guru itu wajib untuk menghormati, atau istilahnya dari Ki Hajar Dewantara itu menghamba kepada anak gitu ya. Jadi anak itu memiliki keunikannya masing-masing, kita sebagai guru harus menghormati hal tersebut, kemudian membimbing atau mempertajam. Jadi mungkin yang sebelumnya abu-abu kemudian menjadi lebih jelas. Kalau mungkin dia yang lebih suka untuk kinestetik atau bergerak, yang mungkin bisa diarahkan dengan model pembelajaran yang dengan banyak gerak gitu ya, mungkin games atau apa. Kurang lebih demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas pendapatnya. Jadi kita harus menuntun pada anaknya ya, anak kita supaya murid sampai tujuannya untuk mencapai lulus dan nilainya sangat memuaskan bagi anak dan bagi orang tua, bagi sekolah juga. Ada yang lain yang berpendapat tentang menuntun? Ini siapa? Bapak ada Bu Unik Herniati dari SD Negeri Serondol Wetan 05. Bangga Bu Unik. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Suara saya sudah terdengar? Udah Bu. Ya, terima kasih. Menuntun ya Pak tadi ya. Menuntun menurut saya mengarahkan, membimbing anak dalam proses pembelajaran, bahwa anak menjadi anak yang belum bisa menjadi bisa, belum tahu menjadi tahu,
Anak yang kira-kiranya kurang dalam hal pemikiran ataupun kurang berkembang dengan temannya, itu bisa kita arahkan. Bisa beradaptasi dengan lingkungan, tidak selalu terkait dengan intelektual nih Bapak Ibu, tetapi karena di sisi anak itu kita tidak bisa menilai dengan intelektual, tetapi ada bakat-bakat lain yang mungkin kita bisa lihat dari sisi lain. Gitu Bapak. Terima kasih Bu Unik. Terus tangan buat Bu Unik di ini ya, pakai snok ini ya, pakai. Nah ini seperti ini. Buat tepuk tangannya di masing-masing. Kemudian ada lagi yang berpendapat bahwa ini yang merah punya siapa? Bu Ari dari SD Kalki 3, bahwa pendidikan yang berpusat pada guru, siswa guru sebagai pendamping siswa, serta mengarahkan siswa sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Mangga Bu Ari. Bu Ari atau Pak Ari? Pak Ari mana? Pak Ari atau Bu Ari nih? Halo? Bu Ari, Pak. Bu Ari, Bu Arinya mana? Bu Ari masih di mute, Bu. Masih mute, Bu. Maaf, nggak lihat, maaf. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya Pak. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Wahyu Ningsih dari SD Negeri Kalipandang Kidul 03. Di sini saya akan menyampaikan bahwa pendidikan yang berhamba kepada siswa itu berhamba pada anak itu pendidikan yang berpusat pada siswa, guru sebagai pendamping siswa serta mengarahkan siswa sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Jadi di sini tidak guru yang kayak dulu nggih Pak, nggih semua ke guru yang ini memanage, tapi kita melihat karakter siswa dulu, ya anak itu maunya yang bagaimana gitu. Jadi kita melihat karakter siswa dulu, baru kita mengarahkan siswa supaya terarah dengan baik gitu Pak, menurut saya. Matur nuwun. Nah, terima kasih Bu Ari. Jadi menurut Bu Ari bahwa pendidikan itu berpusat pada murid ya, murid dan bisa seperti berdampingan ya, mendampingi siswa dalam mengarahkan sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya masing-masing. Nah, di sini ada Bu Enda Saraswati, yaitu makna menuntun. Ini apa ini? Makna menuntun dalam proses pendidikan bagi anak. Maka Bu Endah minta pendapatnya tentang tentang menuntun. Halo Bu Endah. Bu Endah mana ya? Belum masuk Bu Endah suaranya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Wahyu Purnomo. Mohon izin menyapa dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, mohon izin perkenalan dulu ya Pak. Mangga. Saya Bu Enda Saraswati dari SD Negeri Togosari Wetan 02. Menurut saya makna menuntun dalam proses pendidikan bagi anak, bagi saya adalah memfasilitasi anak
dalam proses pembelajaran sesuai dengan minat dan gaya belajar anak. Semua itu harus berpusat kepada anak, karena kan kita mengetahui kalau masing-masing anak itu mempunyai karakter yang unik, yang mempunyai minat masing-masing. Jadi kita harus bisa memfasilitasi mereka dalam proses pembelajaran. Seperti itu, Pak Wahyu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Pak Hamid. Terima kasih. Pak Hamid mana Pak Hamid? Pendapatnya mana Pak Hamid? Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Hamid dari SD Negeri Tugurejo 03, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Bapak. Iya. Menurut saya, tadi saya menulis bahwa pendidikan, kita sebagai pendidik harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak-anak, kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minat mereka. Maka sesuai dengan konsep dari Ki Hajar Dewantara bahwa tadi disinggung oleh teman-teman makna menuntun, saya kira makna menuntun dalam proses pendidikan adalah kita sebagai guru harus berkolaborasi, bekerja sama dengan anak, memberikan ruang bagi anak untuk berpikir kritis, terus melakukan refleksi dan komunikasi secara dua arah. Jadi tidak melulu seperti zaman dulu guru yang banyak menyampaikan, murid mendengarkan, tetapi kita untuk zaman sekarang harus imbang antara pendidik dengan peserta didik, itu harus berkolaborasi, harus imbang. Saya kira pendapat saya seperti itu, Bapak. Terima kasih atas pendapatnya. Ya, ini pertama kali ya tentang daring di sini. Jadi banyak sekali tentang pembelajaran sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing oleh siswa. Jadi pendapat Pak Hamid, di mana Pak Hamid yang mana? Yang warna ini Bapak, orange. Coklat, orange coklat. Ini. Oh iya, ini. Sebagai pendidik kita ya. Jadi memberikan kesempatan seluas-luasnya pada siswa atau jadi nanti kalau nulis itu jangan siswa ya, murid-murid. Jadi memang jadi semua itu kita kembali ke Ki Hajar Dewantara bahwa siswa itu atau murid-murid sesuai dengan kemampuan dan bakatnya. Jadi seperti pembelajaran diferensiasi, jadi menghamba pada murid. Jadi diharapkan calon guru penggerak di sini bisa mengungkapkan pendapatnya tentang anak-anaknya atau murid-muridnya yang di sekolahnya. Jadi bakat dan minatnya diproses terus-menerus oleh guru-guru tersebut. Jadi itu pendapatnya Pak Hamid. Jadi kemudian ada lagi yang mau menanggapi Pak Hamid, mangga. Siapa lagi? Ajukan tangan. Atau tunjuk. Nah, saya ingin dengar dari guru SMA, Bu Andik, mana Bu Andik? Siap, Bapak. Siap, Pak Wahyu. Iya, mangga Bu Andik. Baik, saya sebentar. Seperti yang saya tuliskan di slide 1, Bapak, makna dari kata menuntun dalam proses pendidikan anak. Menuntun dalam pendidikan anak mengandung makna mendampingi, membimbing, dan mengarahkan anak menjadi manusia yang utuh. Jadi tidak hanya dalam segi akademik, tetapi juga dalam segi psikomotor dan afektif. Bagaimana anak bisa berempati, bagaimana anak bisa bekerja sama dengan
teman dan yang lain, sehingga anak itu menjadi siap baik di lingkungan sekitar maupun di masyarakat. Jadi menuntun itu, jadi tugas kita sebagai guru menuntun itu banyak yang harus dilakukan karena kita harus menjadikan anak menjadi manusia yang utuh. Itu menurut saya Pak Wahyu. Mungkin teman-teman bisa melengkapi pendapat saya. Gitu, terima kasih. Ada yang setuju dengan Bu Anik, mangga persilakan pendapatnya. Saya Bapak. Mangga Bu. Terima kasih Pak Wahyu. Sebenarnya saya sependapat dengan pendapatnya Bu Ani tadi, nggih, kalau menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun atau apa ya? Kalau di dalam bahasa Jawa ini nggih, kalau dari Solo itu ya, itu seperti ngemong. Betul. Ngomong gitu nggih. Jadi yang berarti ya, kalau menurut saya hampir mungkin intinya sama, ngomong atau among itu yang menuntun itu, sehingga kita diharapkan sebagai guru itu bisa menuntut tumbuh kodratnya anak gitu, di mana anak itu memiliki keunikan tersendiri, karakteristik sendiri. Ini pengalaman saya, bapak saya pernah mengajar di SMA inklusif di Solo, itu di mana dalam satu kelas itu ada karakteristik yang sangat mencolok karena sekolah inklusif, ada yang low vision, ada yang tunanetra, ada yang tunadaksa. Nah, kita bagaimanakah kita mampu membimbing, mengarahkan anak sesuai mungkin kemampuan mereka, di mana kemampuan anak itu tidak bisa disamakan. Nah, kita sebagai pendidik itu bagaimanakah kita memberikan tuntunan itu. Kalau lebih lanjut lagi, mungkin Ki Hajar Dewantara, kita nggak usah ngomong yang terlalu banyak, tapi kita bisa menjadi ingarso sungkulodo gitu, di depan kita memberikan contoh. Nggak usah teriak-teriak harus begini, harus begitu, tapi bagaimanakah dari hal kecil kita memberikan contoh kepada anak-anak. Kemudian di mana kita pada waktu mengajar di tengah-tengah anak gitu, ada yang low vision, ada yang tunanetra, ada yang tunadaksa, gimana kita memberikan semangat kepada mereka bahwa mereka itu intinya adalah sama kita sebagai manusia gitu. Kemudian di belakang kita juga mampu memberikan dorongan, dan alhamdulillah anak-anak yang dulu pernah saya ajar, yang terutama yang berprestasi itu malah kebanyakan adalah anak-anak yang memiliki kelemahan ataupun hambatan. Karena mereka, kalau kita mampu menuntun mereka, mereka bisa menggali minat mereka, kemudian mengembangkan, itu akan menjadi potensi tersendiri dan mengantarkan anak-anak itu menjadi juara, baik itu tingkat di provinsi maupun nasional. Itu pengalaman pribadi saya Bapak, sehingga ya intinya hampir sama seperti yang teman-teman ungkapkan tadi. Mungkin zaman dulu dengan sekarang berbeda. Kalau zaman dulu ada anak terlambat, mungkin kita memberikan punishment, memberikan hukuman, tapi sekarang hukuman yang berupa fisik itu mungkin tidak relevan lagi gitu. Kita bagaimanakah cara kita bisa membangkitkan motivasi anak dengan memberikan tuntunan tadi, atau among gitu ya, bahasa Jawa mungkin seperti itu Bapak. Matur nuwun. Ya, makasih Bu Suparmi. Saya harus belajar sama Bu Suparmi itu, karena di pembelajarannya di ini ya sekolah luar biasa itu. Memang iya, harus dulu Bapak waktu di Solo. Iya. Kalau di Semarang sekarang sekolahnya bukan inklusif Bapak. Tapi ya sama sebenarnya Bapak, karena sekolah inklusif ataupun tidak, itu kebutuhan khusus anak-anak itu tidak selalu kita lihat dari fisiknya, karena anak-anak yang perlu perhatian, anak-anak yang broken home itu juga perlu pelayanan khusus, kebutuhan khusus untuk kita perhatikan gitu. Matur nuwun. Terima kasih Bu Parmi pemahamannya. Wah, ya, pengalaman yang bisa dicontoh, karena memang kalau di SMA itu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang notabene apalagi di Kota Semarang. Gitu. Ya. Ada lagi yang pokoknya kita sama-sama belajar. Iya, belajar Bu ya, baik dari CKP maupun dari PP maupun dari saya maupun terutama dari Pak Wahyu gitu. Ya. Saya masih muda Bu. Masih perlu belajar dari manapun, dari buku-buku.
Yang lainnya boleh berpendapat, mangga ajukan ini ya. Dari atau di sini ada kan? Bias. Ada lagi? Kita ke slide 2 ya. Slide 2 di sini dari SM6. Bu siapa ini? Bu Anit lagi. Yang lainnya Iya, saya. Bu Samnah. Bu Samnah mana? Saya Pak, Iya. mohon izin ya perkenalan dulu. Nama saya Samha Sari, biasanya dipanggil Bu Samha Pak. Dari SMA Islam Al Azhar 14 Semarang gitu. Maka pendapatnya Bu Samha itu guru membimbing anak untuk mengeksplorasi berbagai sumber. Enggak? Oh iya. Ya Pak, jadi di sini kata menuntun untuk konteks sosial budaya itu di sini saya berpendapat bahwa guru itu harus bisa membimbing anak untuk mengeksplorasi berbagai sumber belajar. Jadi dalam proses pembelajaran tentu anak-anak itu dapat mengeksplor berbagai informasi, berbagai media dari sumber belajar, namun harus selalu disaring dan disesuaikan dengan konteks sosial budaya di mana murid tersebut tinggal begitu. Jadi tidak serta-merta semua hal itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar yang ditelan mentah-mentah gitu, tapi tetap harus disaring dan disesuaikan dengan budaya di mana murid tersebut tinggal begitu. Itu Bapak dari saya. Ya, terima kasih. Jadi kita sebagai guru harus mengeksplor anak ya Bu ya, bakatnya sesuai bakat dan kemampuan anak. Ada yang sependapat dengan Bu ini? Kalau beda nggak apa-apa, silakan berargumentasi di sini, boleh bebas-bebasnya. Izin Bapak. Mangga Pak Muhammad. Iya. Saya setuju Bapak terkait dengan yang disampaikan oleh Ibu Samha. Nah, tapi tambahan dari saya bahwasanya untuk terkait dengan menuntun ini dalam konteks sosial budaya, ini kita harus berkolaborasi dengan orang tua dan juga lingkungan masyarakat sekitar Bapak. Bagaimana caranya kita ini anak-anak lebih banyak di rumah daripada di sekolahan. Kalau kita hanya meletakkan pendidikan hanya di sekolahan saja tanpa ada kerjasama yang baik dengan yang ada di lingkungan keluarga ataupun lingkungan sekolah di sekitar sekolah ini, intinya nanti hasilnya akan kurang maksimal. Jadi kalau menurut saya ini perlu tuntunan yang lebih dalam hal ini memfasilitasi kita kerjasama dengan pihak keluarga. Seperti itu Bapak. Iya, terima kasih Pak Muhammad Remi. Jadi kita harus ke keluarga dan masyarakat ya untuk mengekspor tersebut. Ada yang sependapat dan Pak Rohimin, mangga silakan. Monggo Bapak Ibu. Udah nggak ada. Ini yang kecil nih siapa nih? Saya Pak. Oh yang kecil, pendapat bukan saya. Mohon izin Bapak, itu dari saya. Mangga Pak. Saya besarkan dulu. Muhammad Siswanto, mangga Pak Muhammad. Oke Bapak, ya. Utarakan pendapatnya Pak Muhammad. Baik Bapak, terima kasih waktunya Pak Wahyu. Di sini saya menyampaikan bahwa menuntun adalah suatu konteks sosial budaya. Menuntun dalam konteks sosial budaya adalah membimbing, mengarahkan agar semakin dalam atau tumbuh kembang nilai-nilai kemanusiaan, kearifan lokal atau kebudayaan di daerahnya itu. Jadi perlu diketahui dulu bahwa aspek sosial budaya itu berbeda-beda di setiap daerah, seperti yang disampaikan oleh Pak Rohimin. Jadi perlu teladan banyak orang sekitar terkait dengan kearifan lokalnya, terkait budayanya di suatu daerah. Jadi perlu halnya kita sebagai mungkin non sewu sebagai pendidik di sini adalah menuntun
mengenalkan jika memang belum dalam dan menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada pada diri siswa itu terkait identitas pribadi suatu daerahnya, semacam itu. Dengan mengenal lebih dalam nilai-nilai sosial budayanya itu, maka di sini diharapkan siswa tersebut mampu menumbuh kembangkan kodratnya. Itu Pak, mohon maaf. Mungkin Iya. Jadi sesuai dengan budaya lokal, kearifan lokal tersebut ya Pak Muhammad Siswanto. Jadi kita harus dengan masyarakat harus bersosialisasi dengan kebudayaan juga. Jadi saling kolaborasi dengan masyarakat. Terima kasih. Baik. Ada yang lain, Pak enggak, yang sependapat dengan Pak Siswanto? Kalau nggak ada, kita ke yang ketiga, poin ketiga itu, apakah Anda akan dapat mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Anda? Nah, ini juga sama ya, Pak Siswanto. Pak, ini bersama. Ini Bu Anik lagi. Di sini mewujudkan pendidikan anak yang memiliki budi pekerti sejalan dengan norma daerah, dibutuhkan sinergi antara lingkungan, keluarga, dan sekolah anak. Maksudnya gimana Bu Anik? Baik, ini tadi sejalan dengan pemikiran Pak Siswanto tadi nggih. Jadi bahwa yang namanya kita menuntun atau mendidik anak, kita harus bersinergi baik itu dengan keluarga, masyarakat, dan dari anak sendiri. Jadi kita mengakomodir semua yang ada, yang menjadi kekuatan kita dalam mewujudkan anak yang memiliki budi pekerti yang dibutuhkan oleh zaman. Jadi mungkin sebenarnya mungkin maksud saya sih seperti yang dimaksud Pak Siswanto yang di slide yang tadi. Jadi mengkolaborasikan atau mensinergikan pendidikan itu dengan melibatkan lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga tidak keluar dari konteks sosial budaya yang ada di sekitarnya gitu Bapak. Ya, terima kasih Bu Anik. Seperti ini juga kolaborasi dengan teman-teman yang ada di Kota Semarang juga akan ya pembelajaran yang ada di ini. Mungkin di Kota Semarang sering menggunakan daring seperti ini ya. Ya, maksudnya kalau dalam pembelajaran sih sekarang sudah tidak sih, karena semuanya sudah luring gitu, semuanya sudah masuk. Kalau dulu memang karena di kota mungkin COVID-nya tingkatnya lebih tinggi sehingga kami banyak menggunakan daring beberapa tahun yang lalu. Tapi untuk tahun ini hampir semuanya sudah penuh luring semuanya, masuk seperti biasa. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah. Iya. Jadi sudah terbiasa dengan luringnya, jadi bisa masuk semuanya. Ya. Bakat dan minatnya siswa juga bisa terarah. Misal kemampuan yang belajar IPA ini, IPS ini ya Bu ya. Jadi saling berkolaborasi dengan anak juga bisa ya Bu. Iya betul. Dari anak juga. Ya, kita ke slide yang selanjutnya yaitu ke-3. Di sini ada ini punya siapa ini? Bu Anik lagi, Bu Samnah, yang ini punya. Punyanya Bu Elizabeth ada Pak itu Pak? Bu Elizabeth ada? Oh ya Bu Eli ya, ini saya ingin mendengar suara Bu Elizabeth. Biar nggak senyum-senyum aja itu loh. Mangga Bu Eli. Terima kasih Pak. Di sini Bu Eli suaranya. Bu Elis, suaranya ini gangguan. Coba nggak pakai headset Bu Elis. Halo, sudah kedengeran Pak? Masih noise. Jaringannya apa Bu Elis? Mungkin ini headsetnya. Coba nggak pakai headset Bu Elis, bisa nggak? Halo. Oh masih. Belum Mas. Iya.
Ya, bisa nggak Bu Elis? Mangga Bu Elis. Ah, itu. Kedengaran Pak? Halo? Oh, ini berarti di ruang guru ya atau di ruang kepala sekolah? Iya, di ruang guru, makanya saya pakai ini. Ya, mangga Bu. Ya. Mengapa perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Jadi ya, menurut pendapat saya, guru harus bisa melihat kemampuan anak sehingga sesuai dengan zaman, di mana anak bisa mengembangkan apa yang dimiliki. Jadi sesuai dengan zamannya, mereka bisa mengeksplor kemampuannya. Jadi tidak monoton itu saja, tapi guru harus bisa mengikuti apa yang pada zamannya anak. Misalnya anak zaman sekarang bisanya TikTok ya, kita pembelajarannya melewati TikTok. Itu bagi saya seperti itu Pak. Misalnya zaman sekarang sudah Instagram sudah bisa dilakukan oleh anak-anak, maka saya berusaha memanfaatkan itu supaya mereka juga merasa senang. Itu yang saya ajarkan selama ini Pak, lewat TikTok, lewat pembelajaran lewat Instagram juga, mereka bisa mengeksplor kemampuan mereka. Itu bagi saya itu aja Pak. Terima kasih. Betul Bu. Ya, terima kasih atas pendapatnya Bu Elis. Ini sangat setuju saya. Jadi untuk zaman sekarang yang ilmu dan pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, kita bisa mengembangkan sesuai kemampuan kita. Bisa ini kita harus belajar teknologi. Misalkan seperti ini ya, daring. Kita harus belajar tentang daring. Kemudian anak bisa TikTok, ya kita harus bisa TikTok. Ya. Bisa snack video harus bisa punya. Jadi harus sesuaikan dengan zaman sekarang. Jadi guru harus mampu mengembangkan bakat dan minatnya kita sendiri ya, belajar di zaman sekarang. Jadi jangan ketinggalan waktu dulu, ketinggalan teknologi. Jadi ada hanya laptopnya saja. Jadi guru harus belajar laptop dulu secara bertahap. Jadi jangan gaptek lah, gaptek teknologi. Jadi harus sesuai zaman sekarang, teknologinya dikembangkan. Nah, seperti ini pakai Jamboard, kemudian daring, kemudian pakai yang lainnya pembelajaran, media-medianya bisa digunakan baik di teknologi yang canggih maupun teknologi yang tidak canggih. Misalkan pakai di HP ya, bisa digunakan misalkan buat kuis atau buat pertanyaan ya, Google Form atau buat yang lainnya. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi yang ada sekarang. Terima kasih, ada pendapatnya Bu Elis. Ada yang lain? Ini siapa? Pak Siswanto enggak ya? Kita ke slide selanjutnya. Ini yang terakhir ya. Ini banyak sekali. Tadi udah. Yang belum berpendapat siapa ya? Semua sudah. Bu Anis, mangga Bu Anis. Baik Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Baik, sedikit menambahkan tadi setuju dengan yang disampaikan dengan Bu Elis terkait dengan kodrat alam, yang mana pembelajaran kita harus sudah sesuai dengan alam di mana siswa itu berada. Nah, di sini mungkin saya sedikit menambahkan bahwa budaya yang ada di kita, budaya lokal, tetap dibawa, disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Artinya kita bisa mengadopsi zaman sekarang, kita sesuaikan tentunya dengan konten-konten yang sesuai dengan budaya kita. Itu Pak, tambahan dari saya itu saja Pak. Terima kasih Pak. Memang betul Pak ya, dengan kearifan lokal ya Pak ya, kita harus iya betul Pak. Pelajarannya. Yang lainnya siapa yang mau berpendapat silakan, tunggu yang belum.
saya juga di daerah saya juga lokalnya bahasa Sunda, jadi harus dengan Sundanya ya, bahasa Sunda mungkin banyak kan saya dari Cirebon, dari Jawa Barat bahasa Sunda yang ditamakan. Ada sih bahasa Cirebon mirip-mirip dengan bahasa Jawa, jadi seperti itu. Tapi kasar, tidak seperti di Semarang. Kasarnya misal banyak kasarnya di Cirebon. Ada yang lain berpendapat, mangga. Pak Hamid mau pendapat? Ya, Bapak, terkait tadi yang menurut saya menarik adalah yang kodrat yang slide berapa tadi? Slide ini mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini menurut saya untuk tingkat sekolah dasar itu sangat menarik, karena dengan kemajuan teknologi, dengan munculnya berbagai aplikasi yang sangat-sangat banyak sekali, saya kira akan menambah daya tarik bagi anak-anak di kelas untuk mengikuti pelajaran. Jadi karena ketika kodrat alam, mereka di lingkungan tempat tinggalnya, di lingkungan sekolahnya, perilakunya seperti apa, karakternya seperti apa, ditambah kodrat zaman yang sekarang ini dengan teknologi 4.0 atau bahkan mungkin beberapa tahun ke depan beranjak ke 5.0, kita sangat-sangat sebagai guru harus menguasai itu. Jadi ketika kita terapkan di kelas dengan pendidikan yang menyenangkan, yang kita bisa membuat berbagai macam materi yang menarik, kan sekarang sangat banyak sekali itu, Pak. Jadi ketika kita lakukan seperti itu, saya kira nanti anak-anak akan kangen dengan Bapak Ibu guru dan kangen dengan sekolahannya. Jadi jangan pernah kita tertinggal, apalagi nanti lebih pintar dari murid kita, jangan sampai. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan, Bapak. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali Pak Hamid. Jadi ini kalau di guru SD memang ilmunya banyak sekali ya, tentang matematik juga bisa, bahasa Indonesia, bahasa muda seni dan budaya. Jadi semua ilmu ada di sekolah dasar. Iya, jadi harus menguasai semuanya, apalagi menguasai teknologi. Jadi kita harus juga menguasai teknologi juga ya Pak Hamid ya. Jadi guru-guru SD itu mungkin ilmunya banyak ya, bisa dari muridnya, bisa dari pengalaman ajarnya, juga dari kearifan lokal di daerah tersebut ya. Seperti itu. Ada yang lain menambahkan, silakan. Seperti saya guru matematika, jadi harus kearifan lokalnya di sini bahasa Sunda, berarti kembangkan dengan kearifan lokal bahasa Sunda ya, jadi sesuaikan dengan daerah masing-masing. Nah, di Semarang misalkan di Logosari Wetan, misalkan budayanya apa di sana, jadi kembangkan di kebudayaan di sana, kearifan lokalnya. Di samping itu dengan teknologi ya, teknologi diutamakan. Jadi seperti itu. Ada yang lain misalkan yang berpendapat, mangga Bu Elizabeth. Nah ini Bu Sri Sukamsia, mangga Bu Sri. Bu Sri Sukamsia, mangga. Apa Bu? Apakah sudah terdengar suara saya? Oh, masih terdengar pelan. Pelan Bu. Pelan sekali. Saya pakai headset ini. Oh, pakai headset. Sudah? Pak. Udah lumayan Bu, mangga Bu. Ya, kenalkan saya Bu Sri Sukamsia, saya dari SD Negeri Kaligawe Semarang. Saya setuju dengan baik Bu Elizabeth maupun Bapak Hamid tadi, bahwa Halo Bu Sri.
Iya, iya. Halo? Yang lainnya di-mute dulu ya, Bu. Suaranya belum terdengar. Apakah sudah masuk, nggih? Ya, sudah masuk, Bu. Oh iya, ini headsetnya saya lepas. Tadi yang disampaikan baik oleh Ibu Elizabeth dan yang lainnya, saya setuju bahwa kodrat alam maupun kodrat zaman itu sangat berpengaruh, terutama saat ini nggih IT begitu sangat dibutuhkan. Mungkin saya malah ingin bertanya, karena ini terjadi pada saya, yang kebetulan sekolah saya itu istilahnya kalau di tempat kami itu terkenalnya dengan pantura, yang notabene baik sosial masyarakatnya maupun budayanya itu masih minim meskipun sudah di kota Semarang, tapi untuk tingkat ekonomi keluarganya itu rata-rata agak menengah ke bawah seperti itu. Saya waktu daring sudah mempraktekkan baik itu Google Form, Google Meet. Nah, seperti itu tapi banyak hambatannya. Ya mungkin tidak terlalu banyak, tapi ada beberapa itu yang ketika waktu COVID itu Google Form itu banyak yang tidak bisa membuka linknya. Satu, keterbatasan kuota. Selain itu juga mereka bingung mengerjakannya. Kebetulan saya guru SD yang mengampunya kelas 1 SD, yang mana anak didik saya mungkin untuk proses membaca juga masih kesulitan sehingga masih dibantu oleh orang tuanya. Nah, akhirnya saya dari soal Google Form itu saya jadikan Word, saya copy, saya suruh ambil ke sekolahan. Seperti itu. Nah, ini untuk saya mohon masukan dari Bapak Ibu guru semua maupun dari fasilitator dan PP. Saya juga yang sekarang ini sudah pembelajaran luring nggih. Saya membagikan YouTube maupun TikTok untuk misalnya praktek menyanyi, praktek menari itu tapi responnya rendah. Jadi kemarin ketika ada assessment yang untuk anak kelas 6 itu kan penugasan dari rumah. Jadi anak-anak yang kelas 1 sampai 5 itu pembelajaran daring, saya membagikan tugas, saya itu mungkin kalau saya Google Meet itu paling hanya separuh yang bisa bergabung. Seperti itu. Iya, Bu. Saya kira cukup dari saya, Bapak. Terima kasih. Sama-sama, Bu Sri. Juga saya rasakan juga sama waktu daring juga seperti itu. Tapi ada pola-pola yang harus kita tempuh untuk pembelajaran daring itu bisa bukan lewat Gimit Live juga ya. Google Form juga. Masalahnya kalau bisa masalahnya itu kuotanya nggak habis, kemudian kemampuan orang tua tidak ada. Jadi tapi sekarang banyak yang anak-anak itu bisa main game ya. Kebanyakan kalau pakai HP itu punya gamenya, jadi banyak kuotanya habisnya di game. Jadi pembelajaran juga harusnya kita bentuk dengan permainan juga. Sebenarnya sih ada aplikasi untuk permainan, misalkan matematika ada, seni budaya juga ada, jadi macam-macam. Bu Elis mungkin tahu tentang matematik itu aplikasinya banyak sekali ya Bu Elis. Iya Pak. Iya. Jadi ada permainan ini pakainya kelas poin Pak yang sederhana. Iya. Betul, mungkin itu ya. Jadi kalau yang menengah ke bawah itu cara mengatesnya, kita guru harus berkunjung ke rumahnya masing-masing kalau kita punya HP ya. Ada yang seperti guru seperti itu yang pernah di televisi itu ada media sosial itu banyak yang berkunjung ke rumahnya masing-masing atau dikenal dengan home visit-nya. Itu cara mengatasi masalah siswa yang bermasalah atau masalah siswa yang pandai itu bisa seperti itu dengan cara kelompok. Nah, kelompoknya belajar kelompok seperti itu. Ada yang berpendapat yang lain? Mangga itu pertanyaan Bu Sri Sukomsi ya. Saya menambahkan.
Bu Devi, mangga Bu Devi. Baik, Bapak. Assalamualaikum. Selamat siang. Saya Bu Devi dari SMA Kesatrian 1. Sebenarnya sama Bapak. Jadi apa namanya yang dialami dengan Bu Sri dulu waktu pandemi juga sama. Siswa itu kalau mau gabung ke Gmeet atau ke Zoom itu memang agak ini males-malesan begitu, nggih. Apa namanya? Apalagi kalau jam-jam pagi itu alasannya masih tidur dan lain sebagainya. Kalau jam siang alasannya sudah ngantuk dan lain sebagainya. Jadi saya mensiasatinya itu dengan membuat konten. Jadi saya karena kan saya matematika. Jadi saya membuat kalau hanya saya tulis di Word atau itu kan agak susah untuk mereka memahami. Jadi saya bikin konten video lalu saya upload di YouTube begitu nggih. Lalu nanti jadi itu anak bisa melihat kapanpun dan dimanapun mereka berada seperti itu. Lalu kalau untuk latihan-latihan soalnya saya lebih ke kadang menggunakan game, menggunakan quizzes atau word walls dan lain aplikasi-aplikasi game yang lainnya. Begitu Bapak. Iya, terima kasih. Terima kasih. Bu Devi. Jadi bisa dengan YouTube dengan konten yang luar biasa. Bu Eli, sahabat mangga ngajukan jari. Dipersilakan Bu Elis. Suaranya belum kedengaran Bu Elis. Ya, halo. Mungkin masih banyak yang pakai ini loh Pak, jadi kadang tidak masuk. Halo? Halo Bu Elis. Coba nggak usah pakai headset Bu Elis. Rame. Rame ya. Kan guru ya. Ini kebetulan kumpul semua. Suara saya bisa masuk Pak? Udah masuk Bu. Mangga Bu. Yang bisa saya lakukan biasanya kalau saya ini karena mungkin lewat WA susah, lewat yang YouTube juga susah, mungkin saya telepon langsung Pak, saya video call Pak. Itu malah saya bisa ketemu langsung dengan anaknya. Kalau mereka sehat, saya minta datang ke sekolahan, saya fasilitasi di sekolahan pakai komputer sekolahan untuk mereka bisa belajar di situ. Kadang saya beri materinya, saya printkan untuk mereka bisa dapatkan itu. Karena kalau SMK itu rata-rata mereka menengah ke bawah Pak, jadi mungkin kesulitan untuk kuota internet itu Pak. Oh, betul Bu. Saya menambahkan itu aja untuk anak-anak kecil mungkin ya permainan yang sederhana yang mereka tahu itu aja Pak. Dan Pak. Ya, terima kasih Bu Elizabeth tentang pendapatnya. Berarti kita harus pandai-pandai trik-triknya tentang kelemahan-kelemahan di kita juga dan siswa juga seperti itu. Ya, kita ini selanjutnya udah ya, ini dari sesi ini refleksi tentang Ki Hajar Dewantara tentang pendapatnya. Kita ke sesi berikutnya. Harusnya ini masuk ke ini ya, rumah masing-masing. Tapi ini mau selesai. Ini sebenarnya harusnya seperti ini ya, ke rumah masing-masing ke ini. Nah, di sini ada kita refleksi dan umpan balik. Jadi ini umpan baliknya yang dituju yaitu 1. Guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Kedua, guru penggerak melalui refleksi diri yang terkomunikasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi ya, kematangan dan demi mendukung pembelajaran murid. Nah, di sini ada tadi udah
peta konsepnya modul 1.1 seperti ini, interpretasi pemikiran KHD. Jadi kita tadi udah berdialog kolaborasi tentang pembelajaran yang ada di sekolah masing-masing. Ada kesulitan seperti ini, kita bisa kolaborasi, kemudian tentang budi pekerti masing-masing, kemudian tujuan pembelajarannya. Jadi semua sudah memaparkan tentang yang ada di masing-masing sekolah. Jadi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang di sini ada sifat dan bentuknya lingkungan di mana anak berada. Jadi sesuai dengan kodrat alamnya, alam sekarang tentang teknologi dan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat. Jadi kita harus menguasai teknologinya, menguasai ilmu pengetahuannya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masing-masing murid. Kemudian isi dari dan utamanya. Jadi ini juga zamannya. Zaman sekarang apa? Teknologi. Ya kita harus mengenal teknologi seperti tadi TikTok, kemudian yang lainnya media sosial, Facebook, atau yang snack video atau dan lain-lain, aplikasi matematika, aplikasi YouTube, semuanya bisa digambarkan dengan sesuai kodrat zaman sekarang. Kemudian bisa kerangka pemikiran KHD. Nah, KHD ini kita jabarkan lagi dasar-dasar pendidikan, kemudian metode dan tantangan yang ada pada anak ya. Di sini ada pendidikannya, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan triloginya, kemudian kodrat zaman dan kodrat alam, dan seterusnya. Kemudian dasar pendidikan yang menuntun. Jadi semua guru harus bisa menuntun atau menjabarkan tuntunannya kepada anaknya sebagai validitas ke anaknya, ke orang tuanya, semuanya harus kita tanggung jawabkan pada dunia dan akhirat nanti insya Allah. Kemudian kita KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Nah, ini petani itu kan dari awal ya ininya tanahnya disiapkan, tanahnya seperti garap ya, kalau Jawanya diwuluku, kemudian disemai ya, kemudian ditanami oleh itu padi yang sebelum padi itu ya, jerami itu disebar atau yang dikenal dengan ya. Jadi semuanya ada hasilnya, yaitu nanti setelah panen hasilnya ada nanti juga guru penggerak juga hasilnya ada, seperti misalkan aksi nyatanya, nanti ada aksi nyata modul 1.4, kemudian aksi nyata modul 2 juga ada. Jadi semuanya ada hasilnya, yaitu jangan orientasinya ke kepala sekolah, tapi kita bisa mengenal dengan yang lainnya, misalkan guru-guru di SD maupun di SMP maupun ke SMK. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak usah, kita memang orientasinya kepala sekolah, tapi kita belajar dari manapun, baik dari calon guru penggerak, maupun dari PP, maupun dari instruktur. Jadi kita belajar dari manapun juga. Saya juga belajar dari pengalaman Bu Parmi, pengalaman Bu Anik, dan semuanya dari calon guru penggerak yang ada di Kota Semarang. Terima kasih ya, bisa belajar dari situ. Kemudian penguatan pemahaman konsep modul 1.1. Ini pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara harus berpusat pada murid atau siswa. Segala aksi dan rencana kita sebagai guru dalam mendidik, kita tempatkan murid sebagai paling utama. Kita tuntun murid untuk tumbuh, dan tentunya tumbuh seperti versi terbalik dari diri mereka. Jadi seperti itu pendidikan ya, harus seperti padi tadi, ada hasilnya yang tujuan yang mereka harapkan, yaitu murid supaya misalkan kelas 1 harus naik kelas 8, itu ada kriteria kenaikannya. Kelas 2-nya naik ke
ke kelas 3-nya harus ada kriteria kenaikannya. Jadi harus seperti apa, kita harus sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masing-masing sekolah. Kemudian di sini ada yang menarik dari yang kita amati dalam pelajaran kita sampai hari ini. Apa yang menarik dari pembelajaran ini seperti pembelajaran hari ini? Siapa yang mau berpendapat? Mangga. Yang mau berpendapat tentang pembelajaran hari ini, silakan. Bu Elis, mangga Bu Elis. Ya Pak, masuk ya Pak. Monggo Bu. Ya. Suara saya masuk ya Pak? Masuk Bu. Ya. Hal yang menarik ini dari pembelajaran ini, saya yang pertama ini mengenal Bapak Ibu, mengenal Pak Wahyu juga, semakin tahu. Kemudian ada banyak hal yang bisa saya pelajari di sini. Tadi pembelajaran apa namanya ya? Ini apa namanya? Ya, Jatiwantoro. Bukan. Jadi yang setiap yang dialami oleh Bapak Ibu guru itu bisa ditularkan di sini, dan saya bisa mendapatkan hal-hal yang baru yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru di sekolahnya masing-masing. Itu Pak yang menarik. Oh ya Pak, ya. Terima kasih Bu. Ada yang lain menambahkan, silakan. Saya. Mangga Bu Anik. Saya dulu atau Pak Muhammad dulu? Mbak Muhammad, mangga Pak Muhammad. Monggo, Bu Anik dulu udah apa monggo. Iya, terima kasih ya Pak Muhammad dulu. Saya dulu nggih. Ya, saya sangat dari awal saya sangat apa ya, tertarik mengikuti guru penggerak ini karena memang tentu saya di sini akan menemukan sosok-sosok guru yang hebat dengan kelebihannya masing-masing. Nah, dari sini saya banyak sekali belajar bagaimana menjadi guru yang out the box gitu loh. Jadi saya biasanya yang lempeng-lempeng aja, ternyata Bapak Ibu yang tergabung dalam meeting ini luar biasa pengalamannya Pak Wahyu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas pengalaman-pengalaman. Tentu nanti akan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa saya ambil dan saya terapkan di dalam pembelajaran saya. Di sini juga saya apa yang kita diskusikan pada siang kali ini tentunya ini untuk masa depan anak-anak kita. Kita mau apa, kita bersikap seperti apa, kita mau melangkah seperti apa, kita sudah tahu step by step-nya. Ini yang menarik bagi saya, Pak. Dan pemikiran-pemikiran Bapak Ibu yang tergabung di sini itu menjadi membangun konsepsi saya, membangun pola pikir saya yang selama ini ternyata saya masih belum apa-apa, ini ternyata Bapak Ibu ini luar biasa. Itu Pak Wahyu yang menarik dalam pembelajaran kita pada siang kali ini. Begitu Pak Wahyu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama ya Bu ya. Jadi kita belajar dari guru-guru yang di Kota Semarang. Mangga Pak Hamid mau nambahkan, silakan. Pak Rohimin atau Pak? Oke. Saya Bapak, nggih. Terkait dengan pembelajaran hari ini yang menarik bagi saya adalah ini pembelajaran ini tentunya diawali dengan adanya sedikit pengantar dari Bapak selaku fasilitator, lalu diikuti apa yang dialami oleh Bapak Ibu peserta CGP Bapak. Jadi ini menjadi hal yang menarik bagi saya karena ini pengalaman baru bagi saya. Saya juga sebetulnya untuk mengutarakan pendapat juga masih agak susah Bapak, seperti itu. Jadi ini pengalaman saya seperti itu Bapak. Iya, sama. Jadi udah Bu, bisa Pak Rohimin mangga mau lanjutkan? Iya. Terkait dengan untuk penerapan yang sudah dibahas tadi, tentunya ini menjadi modal bagi kita, bagi saya untuk menjadi seorang pemimpin pembelajar yang insya Allah nanti akan tentunya sesuai dengan pemikiran dari Bapak Gajar Dewantara. Seperti itu. Iya betul Bu, Pak Rohimin. Jadi kita harus
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya, sebagai guru, pemimpin dalam pembelajaran. Bukan jadi kepala sekolah juga, tapi sebagai guru yang memimpin di kelasnya, juga bisa memimpin di masyarakat. Biasanya guru itu dipandang di masyarakat seperti itu. Anda lain ini ada kedua, apa makna pembelajaran ini bagi Anda? Yang ketiga, bagaimana Anda menerapkannya dalam pembelajaran, peran Anda sebagai pemimpin pembelajaran nanti ketika Anda menjadi kepala sekolah. Ya, silakan yang berpendapat, mangga. Ini sebenarnya waktunya udah habis. Pak Gumelar, mangga Pak Gumelar. Oke, Jin. Terima kasih atas waktunya Pak Wahyu dan rekan-rekan semua. Saya ingin mencoba menjawab gitu ya dari yang nomor 2, apa makna pembelajaran itu sendiri bagi saya. Nah, makna dari pembelajaran hari ini khususnya, saya menemukan relevansi gitu ya, kecocokan dari pemaknaan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara mengenai kodrat alam dan kodrat zaman tadi, di mana ketika tadi ada rekan-rekan bertanya kemudian bergambar, khususnya contoh kasusnya ketika proses pembelajaran daring gitu guys. Jadi di saat proses pembelajaran daring tadi disampaikan oleh mungkin dari Bu Elis, kemudian Bu Devi juga, kemudian dan yang lainnya itu punya kendala masing-masing. Nah, kendala itu kan akhirnya relevan dengan bahwa ketika ada masalah A di sekolah A, kemudian ada masalah B di sekolah B, tentunya pengalaman dari rekan-rekan itu tidak sepenuhnya bisa langsung diaplikasikan ke sekolah yang berbeda. Tapi setidaknya kita memiliki gambaran untuk menyesuaikan, oh ini ternyata yang bisa diaplikasikan di lingkungan saya karena kondisinya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi saya menemukan makna bahwa ada relevansi ketika kita belajar, memang adaptasi terhadap lingkungan di sekitar kita itu sangat penting. Kurang lebih demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gumelar. Ya, ini waktunya mau habis ya. Jadi refleksinya kita harus sebagai guru harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, bisa di kelas maupun di ini ya, di masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Jadi pertama ini akan menjadi kepala sekolah. Ya, sering kita guru penggerak pasti ini tujuannya untuk kepala sekolah. Kemudian kita selanjutnya ke penutup dari. Nah, di sini ada agenda berikutnya yaitu ruang kolaborasi 1.1. Kemarin saya sudah mengkelompokkan ya. Jadi itu untuk gunanya tercampur dengan guru-guru di ini ya, bisa di ruang kolaborasi, misalkan bisa berpendapat, diskusi kelompok gitu. Nanti ada besok ya di jam 12 Bapak Ibu, nanti agenda kegiatan berikutnya jam 12 mulai. Kemudian nanti diskusi lewat bor 1, biasanya di ini ada di ini ya, di ruangan utama, kemudian bor 2, kelompok 2, bor 3 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi masing-masing kelompok dari SMA ada, dari SD juga ada, dari kelompok kelas 1. Mau berbeda lagi nanti orang kolaborasi 1.2 juga bisa dirubah-rubah ya Bapak Ibu. Ini saya ambil dari atas ke bawah, dari grup kelompok SMA, dari atasnya ini 1 misal A, Bu Anik dengan siapa, nah di bawahnya lagi SD-nya di bawah, jadi di oplos ya, seperti itu, atas dan bawah. Atau nanti saya oplos lagi, nanti kalau mode orang kolaborasi 1.2 di oplos lagi, supaya ada kolaborasi antara guru-guru di wilayah Semarang, seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa silaturahmi antara guru SD dengan guru SMA, seperti itu maksud saya. Kemudian
udah selesai materi eksplorasi konsep, ya kita ke foto bersama. Mangga buka kameranya. Ada yang mau foto mau enggak? Yang punya yang bisa mau foto mau enggak? Satu. Senyum Bapak Ibu. Nah, yang mau foto boleh, ini saya fotonya terlalu lama. Ada yang Screenshot bisa? sakit Pak, di screenshot layarnya bisa. Screenshot aja. Screenshot Bangga. aja Pak. Nanti saya kirim. Pokoknya senyum terus sampai garing ini. Senyum, yang senyum. Dah. Bu Elis, senyum terus. Pak Anies loh, Pak Anies. Pakai gaya Bu di foto. Gayanya gini Pak. Ini. Serah, ini boleh. Dah, senyumnya udah garing ini. Ya, masih Bapak Ibu. Saya sekian. Bu Parmi udah sehat, Bu Parmi. Alhamdulillah. Ya, terima kasih semuanya sudah mengikuti modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ada. Ya ini kalau ada Rizky, yang sudah bisa materi itu